Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, wa mukawwiril laila 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafal mukhtar wa 'ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar ceramah qabla tarwih rahimakumullah. Kalau bisa mak pelok pengumuman mak, lawa bisa. Pengumumannya apa? Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin kaum muslimat bahwasanya seminggu menjelang Idul Fitri jamaah sudah kosong di masjid. Kama jamaah awak biasa mak, nan biasa menjelang Idul Fitri ko nan rami bukan masjid. Di mana rami mak? Toko baju, pasar, meluk kue di rumah. Tapi alhamdulillah di mushola Baitul Aman masih ramai. Ini merupakan satu momentum bagi kita bahwa di mushola Baitul Aman masih istiqamah, konsisten dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam puasa Ramadan, dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu besar, nikmatnya yang begitu banyak. Di antara nikmatnya lautan, pegunungan, bintang-bintang, pepohonan, itu semua adalah Allah Sang Pencipta yang telah menciptakan makhluk di muka bumi ini. Selanjutnya salam serta salam buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memang ambo perkenalkan diri dulu. Awak pun baru dibujuk di Pasaman Barat ko. Awak asli uang Labu Luwih Katimaha. Asli nama Muhammad Fadli Al-Khairi. Kalau kenal rumah anaknya Farida. Tadi sore dapat telepon dari kawan, wah abang dari mumpuk itu atau penghuni masjid ko, abangnya awak komat, Bang Triof, senior di pondok saya dulu. Saya baru nyampe di sini dari Aceh menuntut ilmu, yaitu sebagai mahasiswa. Tadi ditelepon teman tidak sanggup untuk melangkah ke Baitul Aman karena masih ada agenda yang lain. Alhamdulillah saya berhadir di hadapan jamaah. Saya kira tadi mah tidak ada orang lain. Kebiasaannya kan
28, 29, 30 menjelang Idul Fitri kosong sudah. Tapi wajib jamaah tak kaji tadi. Masyarakat muslimin sedang pendengar yang Allah muliakan. Yang pertama yang tadi kita evaluasi hadirin yang berbahagia, bahwa para ulama berbeda makna dalam memberikan makna bulan Ramadan. Walaupun saudara-saudara telah mendengarkan berbagai mubalik, ustaz, ceramah, pendakwah, telah kita dengar makna-makna tersendiri, namun kami di sini mengingatkan kembali. Makna pertama, syiddatul harri, sangat panas. Bulan Ramadan identik dengan panas, cuaca yang panas. Kadang-kala walaupun tidak cuaca yang panas, tapi hati kita panas. Walaupun cuaca mendung, tapi diri kita yang panas. Karena kenapa? Karena ulama berpendapat juga tahriquz dzunub, puasa ini membakar dosa. Puasa mahdum adalah tempat untuk pengampunan, pembakaran dosa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, syahrus sabri, bulan kesabaran. Bulan kesabaran di bulan Ramadan semua kita diuji. Baik kenikmatan yang Allah berikan kepada kita maupun kemaksiatan yang dihadapkan kepada kita, itu merupakan perjuangan kesabaran yang Allah tanamkan di bulan Ramadan. Dan kita selaku hambanya Allah, umat Nabi Muhammad SAW, dalam bulan Ramadan ada 3 kesabaran. Sabar yang pertama, sabru ala ta'at, sabar dalam ketaatan. Kebiasaan kita sebelum bulan Ramadan, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Setelah memasuki bulan Ramadan hingga akhir ini, hadirin yang berbahagia, kita masih beribadah, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, memberi kepada fakir miskin, dan semua amal ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dan itulah kesabaran kita selaku hambanya Allah, selalu menjalankan semua perintah Allah, dan kita tetap sabar untuk selalu beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Sabar yang kedua, sabru ala maksiat, sabar dalam menghadapi maksiat. Kadang-kala kebiasaan kita sebelum Ramadan mencuri, ghibah, mencaci maki, sering keributan dengan tetangga. Tapi di bulan Ramadan, seperti maksiat minum khamar, semua maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar menahannya. Bahkan di bulan Ramadan, kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat, masih banyak berjudi, tapi di bulan Ramadan telah dikurung syaitan dan lain sebagainya. Kenapa masih ada maksiat? Kenapa, Mak? Kenapa ya? Kenapa masih ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan sementara para syaitan telah dikurung, dikunci? Karena kebiasaan. Ini contoh logisnya. Ada pemain bola, dia dilatih 1 bulan sebelum pertandingan, dilatih oleh pelatihnya, dan 1 hari menjelang bertanding keesok harinya pelatihnya ditahan di penjara. Yang pemain tersebut tetap main.
walaupun pelatihnya, walaupun setan dikurung, namun pemain-pemain tersebut tetap bermain karena telah terlatih. Kalau kita terlatih berbuat maksiat di bulan selain bulan Ramadan, itu kan kebiasaan. Maka di bulan Ramadan lah tempat kita untuk menahan diri dari segala maksiat. Ma'asyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian sabar yang ketiga, sabar dalam menjalankan semua perintah Allah dan semua larangan-larangan Allah. Yang intinya ketentuan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi kita Nabi Muhammad mengumumkan kepada umatnya untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ma'asyarul muslimin, sedang pendengar jamaah yang Allah muliakan. Di penghujung Ramadan keempat, ada satu istilah apa tuh? Ijang Samoa mode ular. Samoa harusnya seperti sifat ular, tapi ijang Samoa seperti sifat ular. Batu kalau ular koma sebelum inyo berpuasa dia itu jijik. Gimana ular jijik? Orang gak suka sama dia. Tapi setelah dia berpuasa beberapa waktu, dia lepas dari berpuasa, dia jadi kupu-kupu yang indah lagi cantik dan disukai oleh orang banyak. Awak berpuasa kumak sebelum puasa patang tuh banyak ketinggalan dari kita. Solat kita tinggal, baca Quran tak lain dah, sedekah kurang. Di bulan Ramadan kuat tetap bersedekah. Selepas Ramadan kita tetap seperti kupu-kupu yang orang cintai, yang cantik, yang orang suka. Dan jangan sampai seperti ular, Pak. Ular sebelum berpuasa tetap ganas, bahkan setelah berpuasa lebih ganas. Makan selalu hak yang indah awak punya ular ko walaupun berpuasa lalu berminggu-minggu setelah inyo jago mak inyo akan lebih ganas menyerang mangsa. Istilahnya Pak, kalau bisa ulat tadi momentum kita di bulan Ramadan, kita harus memperbanyak ibadah. Walaupun setelah Ramadan ibadah kita tetap konsisten dan istiqomah. Kalau ular rumah Ramadan maupun tidak Ramadan, dan dia tetap ganas. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian dari ayat yang kami sampaikan tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaupun laju ada ngamak sebelum puasa gua, tapi yang intinya kita berpuasa wajib dan tujuan kita berpuasa komak Pak adalah la'allakum tattaqun, mencari ketakwaan. Dan dalam Al-Quran Allah menerangkan banyak karakter orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita berpuasa komak tujuan kita la'allakum tattaqun, tapi ada karakter ciri-ciri orang bertakwa di situ. Alladzina yunfikuna bisyarra wad-dharra. Salah satu ciri-ciri karakter orang-orang yang bertakwa ialah memberi atau menafkahi, memberi sedekah. Kapan awak memberi sedekah mak? Fisarra wad-dharra. Walaupun awak sarang dak lai mak, walaupun awak sedang lai, bagai pitih awak tetap bersedekah awak. Iko dalam Al-Quran komak
terangkan sabuat banaknya tetap bersedekah. Walaupun sedang tak lain tetap bersedekah. Fisarra wa dharra. Wal kadhiminal ghaidha. Ciri-ciri yang kedua, menahan amarah. Di bulan Ramadan ini kita selalu menahan amarah kita, selalu bersabar untuk menuju la'allakum tattaqun. Wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri yang ketiga orang bertakwa, memaafkan sesama kita manusia. Walaupun kita ibadah kita tinggi mak, ibadah tiap hari, ada puasa, kemudian sedekah tiap hari, kemudian puasa sunat, kemudian yang disunahkan oleh Rasulullah kita kerjakan. Tetapi hablum minan nas na'adur mak, itu bukan termasuk kategori la'allakum tattaqun. Sementara ciri-ciri yang ketiga dari orang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, berkasih sayang terhadap sama manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, predikat takwa, tujuan umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Cuman di penghujung Ramadan banyak kita lihat semakin tinggi semakin menebar, bukannya semakin tinggi semakin merunduk. Di bulan Ramadan ada salah satu malam yang kita tunggu-tunggu, yang umat Islam tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan perihal malam Lailatul Qadar, banyak pendapat para ulama, baik dari 4 mazhab. Ada yang mengatakan bulan Ramadan itu dipenuhi dengan malam Lailatul Qadar dari puasa pertama sampai terakhir. Ada pendapat yang lain, malam Lailatul Qadar jatuhnya malam 27. Ada yang berpendapat lain, malam Lailatul Qadar jatuhnya malam 29. Yang intinya mak, kita tetap konsisten istiqamah untuk beribadah kepada Allah di malam hari, beriktikaf seperti Rasulullah yang konsisten dari malam pertama bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuman di Sikuama ada satu dan penting kami sampaikan, yaitu perihal zakat fitrah. Walaupun sekiranya nanti mubalik, ustaz, penceramah menjelang Idul Fitri berkumandang memberi pengumuman kepada kita untuk zakat fitrah, marilah sama-sama kita tunaikan. Bahas zakat fitrah koma, hikmahnya yang pertama untuk awak mensucikan diri kita, mensucikan harta. Dan kedua, memful atau mengistiqomahkan puasa kita. Kalau sekiranya kita berpuasa tanpa zakat fitrah, kadangkala ada rasa yang kurang. Tapi kalau kita berzakat fitrah, yang artinya untuk orang-orang yang kurang mampu dan biasanya tidak bisa makan doh, payah mencari pitih untuk Idul Fitri, kita sama-sama agih sedekah, berikan tunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu kewajiban dari umat Islam. Mungkin nanti petugas-petugas zakat akan menentukan. Dalam Al-Quran diterangkan surah At-Taubah ayat 60, di situ diterangkan ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Di situ nanti para amil yang berhak menentukan, baik dari fakir, miskin, gharim, amil, mu'allaf, ibnu, dan fisabilillah, itu semuanya nanti diarahkan oleh petugas-petugas dari amil zakat. Ma'asyiral muslimin sedang pendengar jamaah yang Allah muliakan. Satu lagi, yaitu mengenai al-jannatul mustaqatun ila arba'ati
liqira'atil Qur'an wa hifdzul lisan wa mut'imul miskin wa tasumur Ramadan. Ingat mak, surga rindu dengan orang-orang yang 4 koma. Salah satunya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, mungkin demikianlah barangkali ceramah dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri lagi belajar. Barakallah wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.